Shalom teman-teman, selamat pagi. Sekarang sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita ambil satu teduh sejenak. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita agungkan nama Tuhan, sungguh indah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, shalom teman-teman, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Sekarang saya ajak teman-teman untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan ucapan syukur kita, menaikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, ku
mengikuti semua dari Tuhan. Kita katakan Tuhan lah kekuatan dan kasih. Tuhanlah kekuatan dan nasruku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Teman-teman bisa untuk duduk. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau angkat pujian Yesus Juru Selamat kita, karena Ia rela mati untuk kita. Ia mau menebus kita. Mari kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami boleh dikaruniakan nafas kehidupan sehingga kami boleh datang kembali ke hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, juga renungan yang akan disampaikan kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ya, shalom teman-teman PTS, apa kabar semuanya? Bersyukur kepada Tuhan ya, hari ini kita boleh kembali datang, kembali bersekutu meskipun kita masih via online. Nah, kurang lebih kita udah 8 bulan nih ya, tidak bertatap muka atau ibadah offline di gereja. Tapi dimanapun kita berada, saya yakin kita semua fokus mengikuti ibadah secara online, dan kita boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh mau bersyukur dan hati yang sungguh-sungguh mau memuji nama Tuhan. Ya, nah hari ini Lause mau tanya dulu sama kalian nih, apakah teman-teman pernah mempunyai seorang sahabat yang sangat dekat? Punya nggak sahabat dekat? Kalau Lause percaya semua orang pasti pernah mempunyai seorang sahabat. Nah, menurut kalian apa sih arti sahabat bagi kalian? Kalian jawab sendiri, nanti kalau ketemu sama Lause tanya langsung ya. Oke, nah karena penasaran nih kita nih, kira-kira apa sih arti seorang sahabat? Pernahkah kamu berkorban untuk sahabatmu? Nah, kita tanya aja yuk sama teman kita yang tadi WL. Kita panggil dulu ya, Alin. Alin boleh kesini? Ya, kita tanya sama Alin ya. Nah, apakah Alin pernah mempunyai seorang sahabat? Pernah pastinya. Ya, Alin pernah punya seorang sahabat. Nah, sahabatnya itu deket nggak? Apa deket banget atau hanya sekedar namanya sahabat, cuma teman pergi, teman makan, tapi nggak pernah curhat, nggak pernah hati ke hati gitu. Jadi cuman teman aja biasa lewat, itu namanya sahabat. Atau lebih dekat? Deket banget. Deket banget ya. Nah, kalau menurut Alin, arti sahabat buat Alin itu apa sih? Sahabat itu yang bisa diajak semuanya, kayak bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran juga, bisa diajak deep talk juga bisa, pokoknya yang kita nyaman gitu loh, yang kita bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi sahabat buat Alin tuh deket banget karena bisa curhat-curhatan bareng, bisa saling menuangkan isi hati, ibaratnya tidak ada yang tersembunyi kalau sama sahabat gitu ya. Nah, apakah Alin pernah berkorban untuk sahabat? Spesifiknya saya lupa, cuman mungkin secara tidak sengaja tuh saya kayak, oh berarti gue lagi berkorban nih buat dia gitu. Oh gitu ya, terkadang teman-teman ya, terkadang persahabatan itu memiliki arti yang cukup kuat sampai kita tuh memprioritaskan seorang sahabat karena kita punya arti yang dekat, punya arti yang kuat dengan sahabat kita. Misalnya mungkin tengah malam kita dapat kabar sahabat kita sakit, lalu kita panik, kita khawatir sama keadaannya, meskipun tengah malam, hujan deras, nggak ada kendaraan, mungkin kita mau pergi ke rumahnya gitu, memastikan kalau dia baik-baik aja gitu ya. Nah, itu mungkin arti persahabatan bagi seseorang yang deket banget sama sahabatnya, seperti Alin gitu ya, punya sahabat juga. Oke, thank you Alin. Ya, nah teman-teman, saya juga punya seorang sahabat, malah saya baru kehilangan sahabat saya minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi minggu lalu sahabat saya sudah dipanggil sama Tuhan. Nah, sahabat saya ini dibilang sahabat, kami juga baru bersahabat sekitar kurang lebih 5 tahun karena kami punya pekerjaan yang sama, yaitu jual pakaian, lalu kami harus mengimpor pakaian dari luar, sering pergi bareng gitu ya. Jadi dari sana kami deket, bahkan lebih dari seorang saudara gitu, deket banget. Nah, tepat minggu lalu itu dia dipanggil sama Tuhan di usianya yang masih begitu muda gitu. Nah, kami itu sering curhat bareng gitu ya, kami tuh sering pokoknya tidak ada yang kami rahasiakan, kami ngomong saling terbuka gitu, semua yang dia ceritain saya tahu gitu ya, terus dia juga tahu tentang saya gitu ya, pokoknya jelek-jeleknya kita udah kita tahu deh, tahu kejelekannya dia tahu kejelekan saya gitu. Jadi diantara kita tuh nggak pernah ada slack, nggak pernah ada tersinggung karena kita orangnya belak-belakan dan kita udah tahu satu dengan yang lain, termasuk sifat satu dengan yang lain karena saking deketnya, malah lebih dekat daripada saudara kandung sendiri gitu ya, itu sahabat. Nah teman-teman, teman saya ini saking menghargainya sebuah arti persahabatan, waktu dia sakit pun dia nggak cerita, jadi saya nggak tahu nih teman saya sakit gitu ya. Nah akhirnya hari-hari terakhirnya, sebulan sebelum akhirnya dia meninggalkan dunia ini, saya masih sempat besuk dia ke rumah. Itu karena saya panik dan kaget melihat kondisi dia. Tengah malam saya dikabarin sama saudaranya lewat WA, dikirimin gambarnya gitu ya. Lalu
pas saya lihat WA-nya saya kaget, kondisinya buruk banget dibandingkan waktu seminggu sebelum dia drop kami ketemu gitu. Ternyata pas saya ketemu itu kondisinya itu 180 derajat berbeda, dari kondisi tubuh, badan dan semuanya itu berbeda. Nah itu dia pintar merahasiakan penyakitnya sampai kita teman-temannya nggak tahu, bahkan saya sahabatnya sendiri nggak tahu kalau dia tuh sedang sakit. Jadi dia hanya bilang dulu dia punya benjolan kecil, jadi dia harus operasi, dan setelah itu selesai semuanya dia harus jaga makan. Akhirnya dia diet sampai kurus banget. Nah kita pikir itu nggak masalah karena memang dia diet gitu ya, kurusnya banyak. Tetapi lama kelamaan kurusnya semakin parah, sampai akhirnya sebulan sebelum dia dirawat di RS, kami datang besuk ke rumahnya. Ternyata kondisinya sangat ngedrop dan parah. Ternyata dia mengidap penyakit kanker rahim. Nah kanker rahimnya itu sudah sampai racunnya mencapai ke seluruh tubuh, menjalar di seluruh tubuhnya, sehingga tubuhnya itu kalah dengan racun itu. Akhirnya semakin terkuras tubuhnya, semakin kurus dan semakin kurus. Nah setelah saya besok dia satu bulan itu, lalu dia masuk untuk check up ke rumah sakit untuk melakukan kemoterapi, dan sebelum kemoterapi kondisinya harus dipastikan fit. Jadi dia datang untuk check up. Ternyata waktu check up itu kondisinya tidak memungkinkan kata dokter, dan makin menurun kondisinya. Nah singkat cerita akhirnya dia harus masuk ICU. Kurang lebih kami tidak kontak dan tidak ketemu muka ya. Pernah satu kali waktu dia di ICU dia voice note bilang sama saya, tolong dong kirimin makanan kesukaan dia gitu. Jadi saya ada kirimin 2 kali, saya kirimin makanan kesukaannya. Habis itu kondisinya ngedrop, benar-benar masuk ICU lagi, dan kita nggak bisa ngelihat dia, nggak bisa berhubungan karena handphone dia juga dari dokter aja via WA ke suaminya untuk memberitahu keadaan perkembangan dia gitu ya. Nah singkat cerita minggu lalu akhirnya dia dipanggil Tuhan di umur yang ke-28 tahun. Nah masih muda ya teman-teman ya, di umur 28 tahun dipanggil Tuhan, dan dia meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil, kurang lebih umur 6-7 tahun dan umur 4 tahun gitu ya. Nah itu sedih sekali teman-teman, dan kita semua merasa kehilangan dia karena dia sosoknya yang ceria. Dia lebih kecil dari saya, tapi kita cocok karena kita sama-sama suka ngomongnya belak-belakan gitu ya, curhat sana sini. Nah oke. Nah teman-teman, terkadang kita nggak tahu nih rencana Tuhan tuh apa, tapi pasti kita tahu itu yang terbaik untuk hidup kita. Termasuk untuk teman saya nih, akhirnya ketika Tuhan panggil dia, dia tidak akan merasakan sakit lagi. Nah satu hal yang saya dapatkan dari persahabatan saya dengan dia mengajarkan saya bahwa nilai persahabatan itu sangat kuat, bahkan mengalahkan materi atau apapun gitu ya. Seperti kami jalan-jalan untuk bayar sana, untuk traktir sana, itu udah biasa, dan buat kami materi itu udah nggak ada utang-utangan deh. Jadi mau makan ini aku bayar, oke, mau makan itu kamu yang bayar, oke gitu. Jadi buat kami persahabatan itu bahkan mengalahkan nilai sebuah materi gitu ya. Nah itu. Nah teman-teman, ketika kami menjalani hubungan pertemanan kami, persahabatan kami selalu memprioritaskan satu dengan yang lain. Makanya ketika kami mendengar, oh ada temannya sakit, atau oh dia sedang kesusahan, kita secara tidak langsung kita akan bela-belain, bahkan kita akan berkorban untuk dia demi nilai persahabatan kita, karena kita tahu apa artinya itu sebuah persahabatan, sampai kita rela berkorban baik waktu, tenaga, dan materi satu dengan yang lain. Nah itulah arti persahabatan bagi saya, mungkin yang saya jalani, yang saya alami dengan teman saya ini. Nah oke. Sekarang saya mau sampaikan satu tema teman-teman, bahwa Jesus is the center. Nah apa sih artinya? Artinya Yesus adalah ketika kita menjalankan hidup kita dan kita menjadikan Yesus sebagai fokus dan prioritas kita, maka hidup kita senantiasa selalu melakukan kehendak Tuhan. Kita harusnya justru memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dari seorang sahabat sama Tuhan. Kalau sama manusia aja kita bisa dekat, apalagi sama Tuhan gitu ya. Nah pasti kita senantiasa akan mendahulukan kepentingan atau mendahulukan kehendak Tuhan dibanding kepentingan kita ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nah teman-teman, oleh sebab itu saya mau kita sama-sama lihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Sama-sama kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah teman-teman, ayat ini mengajarkan sebuah arti, yaitu kita mencari dahulu kerajaan Allah. Berarti kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga itu yang menjadi prioritas kita yang utama, yaitu Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berkomitmen, kita harus konsekuen, kita harus konsisten untuk mencari kehendak Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita juga harus melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kita, agar kita melihat kemuliaan Tuhan, agar kita memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan, bahkan melebihi hubungan kita dengan sahabat kita, dengan manusia gitu ya. Nah, mencari kerajaan Allah itu berarti bukan kita cari ke sana sini ya. Mencari kerajaan Allah berarti kita melakukan seluruh bagian kebenaran di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sampai kita menyadari bahwa kita tidak bisa lepas dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita selalu bergantung kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kita melangkah, kita melakukan apapun, kita bergantung sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Nah, di bagian yang B itu mengatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa artinya itu? Artinya ketika kita fokus dan kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan senantiasa melimpahkan hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan berarti kita selalu memberi patokan dalam mengikut Yesus, hidup kita tuh bakalan happy, hidup kita bakalan seneng, gak ada tuh air mata tuh, gak ada tuh sakit, gak ada tuh kesulitan, gak ada tuh kesusahan gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah berkata demikian. Nah, tetapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita tidak hanya berani untuk menderita, tetapi Tuhan ada di dalam diri kita, dan Tuhan yang menjadi fokus di dalam diri kita, maka kita senantiasa menyenangkan Dia dalam segala hal dan dalam tingkah laku kita. Bahkan Allah akan senantiasa memberkati kita, memberkati kehidupan kita, dan memelihara kehidupan kita. Amin teman-teman. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup mencukupkan akan segala kebutuhan kita, sehingga kita tidak kekurangan satu apapun. Meskipun Dia tidak menjamin kita tidak akan selalu susah, kita tidak akan menderita, tidak, tapi Allah akan terus menyertai kita dan memelihara kehidupan kita. Ya, mari pada saat ini kita menyaksikan video singkat, satu video animasi.
teman-teman sudah saksikan animasi tadi, ketika Yesus menjadi prioritas kita, ketika Yesus yang menjadi fokus kita, maka dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menghadapi banyak penderitaan, banyak tantangan, halangan, kejahatan, maka kita akan melewati semuanya itu karena Tuhan beserta kita. Tuhan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa melalui semuanya itu, dan kita berserah kepada Tuhan, kita akan fokus terus kepada Tuhan. Amin. Nah, sebagai ayat penutup kita baca di 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Nah, teman-teman, ayat ini kita ingat betul-betul bahwa ketika kita melakukan apapun, kita melakukan untuk kemuliaan Allah, maka segala sesuatu Allah akan menyertai kita. Allah akan memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan yang ada. Amin. Mari saat ini kita tutup renungan kita, biarlah renungan ini boleh memberkati setiap kita dan sungguh boleh menjadi kekuatan dalam kita menjalani hidup untuk terus fokus dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita meskipun pada masa-masa pandemi ini ya. Yuk sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami boleh hari ini bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami, bahkan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan berkati bila firman yang kami dengar boleh menjadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak muda yang sungguh-sungguh fokus dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga ketika kami melangkah, kami melakukan segala sesuatu, semuanya kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berserah untuk seluruh kehidupan kami, untuk seluruh aktivitas kami, untuk segala hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang menggunakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan bisa teman-teman masukkan dalam amplop atau teman-teman bisa transfer ke rekening sekolah minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pernyataan-Mu kami bisa mengadakan ibadah walaupun secara online. Sekarang kami memberi yang terbaik untuk-Mu, biarlah apa yang kami beri bisa menjadi berkat bagi persekutuan PTS. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. PTS seluruh bumi beritakan Injil. Mantap. Nah, teman-teman, hari ini langsung mau tantang kalian. Setelah minggu kemarin kita ada Bible quiz. Nah, hari ini saya mau nantang kalian untuk menghafalkan ayat. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di kesimpulan terakhir yang tadi sudah dibawakan dalam renungan, yaitu ada di 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-31 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Kalian hafalkan lalu rekam diri kalian dan kalian boleh kirimkan video kalian melalui DM IG PTS ataupun di nomor telepon yang tertera ya. Nah, ayatnya apa sih bunyinya? Kita baca sama-sama sekali lagi. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya teman-teman, oke? Langsung tantang kalian harus ikut kuis ini. Kalian hafalkan ayatnya, jangan nyontek ya. Lalu rekam diri kalian dan segera dikirimkan. Bagi pemenang, nanti ada hadiah spesial untuk kalian, oke? Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman. Terima kasih kepada Losa Novi dan teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk setiap bersekutu dan membawa persembahan kita bagi Tuhan setiap minggu ya. Jam 8 di YouTube dan di IGTV. Teman-teman dihimbau untuk terus berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan ini, supaya cepat berlalu dan kita bisa kembali bersekutu di gereja. Terus jaga kebersihan, kesehatan diri, dan bila tidak berkepentingan, jangan keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, gunakan masker, hindari keramaian, dan jaga jarak. Jika ada keluhan, sharing, ingin mendoakan, kritik, dan saran dari teman-teman, bisa disampaikan kepada pengurus, bisa langsung DM ke IG Petrus, atau menghubungi Lause PTS.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.